أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب إلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para habaib, para zuriyah Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat badan, berikan keberkahan, kabul hajat dunia dan akhirat. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan, yaitu para guru agama, para tokoh agama, pada orang-orang yang membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulun hormati, ulun muliakan kepada seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Mudahan sabarataan, panjang umur, sehat badan, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terkhusus adalah di saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini, diberikan kesehatan, kesempatan waktu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa duduk bermajelis ilmu, memakmurkan masjid kita ini, mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang saleh, yaitu suka mereka itu
berada di tempat-tempat yang semacam ini. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul bermajelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, muslimin, muslimat semuanya, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kita, mudahan semuanya diampuni, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dan ahli baitnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyambung pembacaan kitab kita pelajaran tentang ilmu fikih. Semalam pada minggu yang lalu kita membaca tentang masalah rukun wudu. Kemudian sambungannya yaitu masih berkaitan dengan berwudu, yaitu sunat wudu. Sunat wudu banyak, di antaranya pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim beserta membasuh dua tapak tangan. Di setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ada nang wajib, setiap ada nang fardu, itu ada yang sunnahnya. Apabila kita mengerjakan suatu ibadah, seumpama wudu ini, kita supaya sempurna wudu kita, mengerjakan wudu ini mesti dilakukan dengan yang sunnah-sunnahnya. Jadi wudu kita itu sempurna dengan menggawi nang sunat-sunat. Nah, sama seperti seumpama kita sembahyang. Sempurnanya sembahyang kita itu, setelahnya itu kita menggawi yang sunnah. Nah, oleh karena itu wudu ini demikian. Kenapa? Supaya wudu kita ini sempurna. Nah, yang pertama sunat kita ini sebelum kita mengerjakan wudu, terlebih dahulu kita itu disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada ketika kita itu membasuh dua tapak tangan. Jadi misalnya kita di keran, kita buka keran kita, ya kah? Nah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil kita apa? Membasuh dua tapak tangan kita. Nah, kita basuh. Nah, kita basuh. Ini sebelum berwudu. Nah, jadi tangan kita ini kita basuh, ya kan? Sambil kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pertamanya. Nah, sambil kita membaca, ya kan, sambil apa? Membasuh telapak tangan kita.
Nah, ini sunat sebelum kita berwudu. Nah, apakan lagi kita bangun guring. Nah, apakan lagi kita bangun guring. Itu disunnahkan oleh Nabi. Ada dalam satu hadis Nabi itu, kita apabila bangun daripada tidur kita, bangun dari guring, maka tangan kita ini terlebih dahulu dibasuh. Kenapa? Karena ya Rasulullah, tangan kita ini kada tahu malam itu bermalam di mana. Nah, ini sebahagian daripada ajaran Nabi, sunnah Nabi lawan kita. Bila kita bangun guring, tangan kita basuh. Karena ajaran Nabi kita kada tahu malam itu tangan itu di mana. Bakas Bagaru di mana, Baandak di mana, kada tahu kita. Nah, jadi tangan itu dibasuh, tangan kita. Nah, sama seumpama seperti lagi disunatkan berbismillah ini apa? Pada ketika kita itu hendak makan. Jadi makan itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyar kita membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, nyar kita makan. Dan bagus sebelum kita menyuap nasi itu, jadi kita berbismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, nasi itu sebelum kita suap ke muntung, ya kan? Nasi itu kita lihati, kita cangangi dulu. Maksud dilihati itu nasi itu kita pandang dulu nang ada di piring. Apa pandangan kita? Nah, hati kita memandang nasi itu apa? Bahwa adanya nasi ini, ya kan? Nasi ini jadi ada. Ini adalah berkah daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nyar kita makan nasi. Insya Allah kalau hati kita memandang nasi itu berkah, jadi ada nasi itu tadi daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah masuk ke dalam awak kita menjadi darah daging, ya kah? Insya Allah nasi nang masuk ke dalam awak kita itu akan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kena apa? Yaitu ilmu rahasia. Ilmu rahasia apa? Ilmu nang mudah kita itu ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah ilmu ma'rifah itu masuk ke dalam hati kita. Insya Allah kita diberi. Nah, karena bilinya kita makan kayak itu, nasi itu masuk ke dalam awak kita menjadi nur, menjadi cahaya lawan kita. Nah, kalau guru sekumpul sidin melajari
ketika kita berbuka puasa kurma. Nah, itu sama. Jadi guru sekumpul pernah mengajarkan ketika kita berbuka kurma. Nah, kurma itu sebelum kita suap ke muntung, kurma itu disiden dipandang dulu. Nah, dipandang kurma itu bahwa adanya kurma ini adalah berkah daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita makan. Dan sunat ketika kita menyuap itu apa? Bersolawat lawan Nabi. Nah, ini. Kemudian lagi minum. Nah, sama minum. Minum apa aja? Banyu putih kah? Nah, banyu kopi kah? Banyu teh kah? Apa aja? Nah, sebelum minum, nah pandang dulu banyu itu apa? Adanya banyu ini berkah daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama jadi nasi, kurma, banyu nang kita buat kemontong kita masukkan menjadi darah daging di batang tubuh kita, itu akan menjadi nur, jadi cahaya. Nah, nang menerangi hati dan pikiran kita, insya Allah kita banyak ingatnya lawan Tuhan. Nah, kita akan diberi mudah hati kita ini apa? Untuk ingat kepada Allah. Atau yang disebut kita mudah diberikan ilmu-ilmu ma'rifah, ya kan? Nah, itu. Mudahan kita mau mengamalkan itu. Jadi bilanya hendak makan, hendak minum, ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian ketika kita berwudu, nah kita berwudu sama. Ketika kita berwudu, kita membuka keran banyu, atau kita di sumur, atau kita di sungai. Nah, banyu itu kita pandang, kita lihati banyu itu. Kenapa? Nah, di dalam hati kita kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini banyu, ya kah? Kemudian adanya banyu itu apa? Berkah daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, jadi kita makan, ya kah? Pakai bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahkan ya Rasulullah, kalau kita kada ingat membaca bismillahirrahmanirrahim waktu makan di awal, nah tetap disunnahkan kita di pertengahan kita makan. Waktu kita ingat. Misalnya kita makan, makan kita, imbah itu misalnya bini kita kah bae, atau misalnya laki pian kah bae, atau misalnya anak kita kah makan kita menakuni. Nah, kita makan, bebacaan lah makan abahnya. Nah, kada ingat berapa piring sudah? 3. Nah, 3 piring sudah. Kada ingat. Nah, cuman waktu itu kita diingatkan, nah tetap kita disunahkan. Nah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa juga bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, itu. Nah, jadi bilanya kada ingat di awal, di pertengahan. Kemudian bila kita makan membaca bismillahirrahmanirrahim di awal kada ingat, di penangahan kada ingat, artinya tuntung makan sudah. Tuntung makan. Astagfirullahaladzim. Cucuk kayak 4 piring makan. Kada ingat lagi. Nama kada ingat lagi. Banyak ya Pak? Nah, baca
baca baca aja niatakan ya kah mulai awal tadi nah sampai akhirnya apa Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tetap disunahkan, jadi baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah kemudian ada sedikit apa ngarannya kita makan ini kan yang bagusnya pakai tangan. Nah ya kah bagusnya pakai tangan, artinya mau yang kada bakuah bibe mau nyoba kuah kan nyoba sendok kayak kita kayak rawon kan sup itu kada kau pakai tangan, maksudnya bersuap tuh nah bersendok kita. Nah kalau kita kebarung makan kita bertangan, nah pakai tangan maksudnya, nah misalnya di rumah kita makan, nah atau kita makan di mana, di aruhan, di saruan, di selamatan, di rumah orang. Bila kita tuntung makan itu, lihati pembasuhan nih nah. Mohon pembasuhan tuh misalnya sebuting seorang kan aman aja itu. Kalau basuhan itu misalnya kita ini bertiga di sini misalnya ada dua butingannya. Nah, paku cawan nih pembasuhan tangan. Jadi kita itu pilihnya tuntung makan dikatakan mana kita. Nah, jari-jari kita ini ada sisa-sisa nasi kan. Nah itu bagus ya dan sunnah. Nah dikucupi itu nah jari-jari itu. Jari-jari kita tuh kan ada nasi-nasi biasanya. Nah jadi jari-jari kita ini nah kita masukkan ke muntung nah. Coba betunduk ini Jepang kita nah. Supaya jari kita ini ya kayak ibarat kita makan tugangan waloh itu nah. Bakas waloh itu kan ada lagi di tangan nih kan. Ya kayak ibarat masak habang. Ya kayak ibarat itu kan takana kucup ini kurang sudahnya. Nah habis itu, habis kita kucupi tadi itu nah bersih sudah kan. Imbah itu kita tisui. Kita ambil tisu. Nah. Kita bersih dulu. Nah. Imbas sudah bersih, ya kan? Sudah bersih nih. Nah, sudah bersih, hanya paku cawan tadi kita itihi. Kalau misalnya kita berdua, betata sebuting paku cawan, itu jangan langsung dilabuh oleh. Ini masak habang nah. Ditisui kada, dikucup-kucup kada ya kada. Nah, ambil paku cawan, cap lagi. Aruh langsung itu, ayo betah lagi. Habangnya biar. Jadi kawan yang dihigani, pilik-pilik bingung aja yang mana. Mon kada hendak behuban jurang bahari ka kepala bang, ujar juga. Cok kayak kada behuban dah tutupnya itu bang kan. Ya ada. Nah jadi itu sebahagian adab-adab juga. Nah. Dan kita makan itu usahakan amunnya kita makan dalam piring itu jangan sabak nasi masih. Ini sunnahnya atur makan kita. Jadi di piring itu mun kawat itu bersih. Bersih. Kita makan itu. Ini kada ampih makan masih banyak lagi di piring. Orang makan nang beradab nang bagus sesuai sunnah itu bersih. Piring itu bersih nah. Kada lagi nasi itu kada. Ini kada hibak nasi masih nah. Sabak. Mana di piring, mana di lantai. La ilaha illallah. Nah itu sebahagian apa adab-adab kita makan. Mana kayak apa kita sebuting baku cawan, ngaran kawan ada kan. Nah dibagi ya. Nah tangan kita ini bersih sudah. Ada tapi rigat lagi kan betisu apa macam sudah.
Nah, kita ambil pakucawan. Nah, kita basuh aja nah bagaimana. Arti banyak lagi nih banyu nih. Nah, beres deh. Hanya batiso pulang. Nah, jadi kawan dihiga nih kawajunya babasuh kan. Ya ada kebiasaan nak itu pian makan nih kurang adabnya gitu nah. Kurang memperhatikan kawan dihiga-higa. Yang penting ada pak wacawan kada meitihi 2-3 wacawan ada sebuting tap kayak lagi sudah selesai. Nah, ini sebahagian yang penting kita kita ingat. Nah, jadi bilinya kita makan bismillah di awal atau di pertengahan atau di akhir. Nah, kemudian wudu bang. Nah, wudu kita ini bilanya kita kada ingat di awal maka boleh disunatkan masih di pertengahan. Kalau kita haratan membasuh pemula membasuh ini kan kada ingat bismillah kita. Nah, imbah haratan membasuh pas ingat. Nah, di situ kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian apa manfaatnya, faidahnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ini sebelum kita berwudu, waktu membasuh tangan. Kenapa? Ada hadis Nabi dipadahi oleh Nabi Muhammad SAW memadahi lawan Sayyidina Ali. Ya Ali, la wudu'a liman lam yazkur ismallah. Nah, ada hadis Nabi bahwa tidak sempurna wudu seseorang itu ya kan bagi orang yang kada mau ucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekalipun sah wudu kita tapi kada sempurna. Nah, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tiap ibadah yang kita lakukan apabila kita ini kada ingat lawan Allah, maka ibadah kita itu kurang sempurna. Nah, jadi ingatakan kita nih, mudah-mudahan diingatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabudu bismillahirrahmanirrahim dulu. Jadi berwudu, makan, minum dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian apa lagi? Nang kita disuruh mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Hubungan suami istri, jima. Iya kada. Sebelum kita berhubungan suami istri bersetubuh adatnya itu kan dianjurkan apa dulu? Dianjurkan pertama suci dulu, hadas kecil. Kenapa? Berwudu dulu. Apalagi orang berhubungan bersetubuh jima, berhubungan suami istri, jaka ibaratan itu hendak pakulihan anak. Nah, ini harus bujur-bujur benar ini. Wudu supaya suci, bininya suci, lakinya suci. Ya kalau nah jadi lakinya nur, bininya nur, lalu nurun ala nurin. Imbah tuntung berwudu berdua laki bini nih. Lalu sebelum berhubungan suami istri, lalu berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, bilanya membaca itu amannya daripada syaitan. Nah, pada dalam kitab bilanya orang berhubungan suami istri ada membaca itu langsung gas saja. Nah, langsung gas saja. Maka syaitan itu umpatnya. Nah, umpatnya. Bilanya syaitan itu umpat tiap kalian inya bersetubuh dua laki bini, ya kah?
keluar air spermanya kada ingat juga lawan Allah Subhanahu wa taala, maka kena anaknya itu, kejadian anaknya itu bercampur kelakuannya kena lawan syaitan. Itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi berwudu dulu ya kalau lah. Nah, ada gampangannya pian. Anak bisi anak bang. Nah, ya kan. Dan insya Allah bilanya membaca itu insya Allah ya kan dalam kitab itu apa? Zuriyah keturunannya kena soleh solehah. Nah, itu. Ya mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya. Jadi bilanya kita nih beribadah lupa lawan Allah, kada ingat lawan Allah, itu kurang sempurna ibadah kita. Kada sempurna. Walaupun sah pada zahirnya. Nah, sah pada fikihnya, tapi kita itu santuk. Nah, santuk kali mana? Di tauhidnya santuk. Nah, di tasawufnya santuk. Nah, jadi dua ilmu ini kita nang santuk. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, membasuh dua tapak tangan 3 kali. Nah, jadi waktu membasuh tapak tangannya apa? Nah, 3 kali tadi. Sambil kita pemulaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh telapak tangannya ini berapa? 3 kali basuh. Nah, kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Sunat wudhu nih. Madmadah karena berkumur-kumur. Dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Jadi caranya ini boleh dengan cara nangka ini. Kita tanai banyu, ya kah? Kemudian kita masukkan kamuntung, berkumur dulu kita. Berapa kali berkumur? 3 kali. Nah, masukkan berkumur, kumur, dan sunat diluak, jangan ditagok. Nah, jadi berkumur, luak. Berapa kali berkumur? 3 kali. Nah, ini basing nih sekali 3 kali montong berumur hanya menu hidung. Boleh gak itu? Nah, hanya hidung masukkan. Nah, sampai di sini nah, sekira berasa di sini ausakan ya kah 3 kali. Nah, kemudian boleh juga sekali. Nah, sekali ini ya Pak. Sekali ini pertama dulu dimasukkan ke montong, kemudian sambil dihiut di hidung. 1 anuan banyu di tapak tangan kita ini 2 kerja. Nah, jadi montong managuk kesan baka kumur, kemudian hidung menyedot. Nah, itu caranya. Jadi bawa kumur, nah sambil nih, nah sambil nih hidung menyedot. Nah, jadi bawa kumur sambil memaus. Nah, itu caranya boleh sekali. Nah, boleh juga dibagi 2. Nah, boleh dibagi 2. Bagi 2 kayak Pak. Nah, ambil banyu tapak tangan, ya kah? Gasan baka kumur sebuting. Kemudian ya kah ke hidung. Nah, imbah bawa kumur hanya ada ke hidung pulang. Nah, ini sunat sebelum berwudu. Jadi bawa kumur-kumur ya kah? Nah, kumur-kumur 3 kali, kemudian memasukkan air ke hidung 3 kali. Itu sunat. Kemudian yang keempat, menyapu seluruh kepala dengan air. Nah, jadi tangan kita ini kita cacap ke banyu. Nah, tangan kita cacap ke banyu. Nah, cacap ke banyu. Nah, kemudian ini, nah ini ke sini, ibu jari kita ke sini. Ibu jari kita ke sini, ya kan? Kemudian ini telunjuk kita ini, nah ini kita tayakkan di dahi kita. Ini sudah berbanyu tadi kan? Nah, cacap banyu. Nah,
Nah, kita laluakan ke kepala kita. Nah, kayak ini. Nah, kita bulikakan. Kalau rambutnya handap, kalau nyala handap, nah rambutnya nih kayak ulun nih, nah kena begunting handap kan, itu cukup sekali ya. Insya Allah basah aja berataan. Nah, cap ini. Nah, sampai ke ujung sini. Nah, berapa kali? Kalau rambutnya tebal, 3 kali. Nah, jadi caranya gini, ya kah? Tangan kita cap ke banyu, kita tarik ke banyu. Nah, kita anuakan ke ini. Nah. Nah, kita bulikakan. Itu 3 kali. Itu sunnahnya. Bahuban biar guru aja, bahuban. Tuhan sudah. Jadi bahuban nih, alhamdulillah biar anu kabar, kabar malaikat. Jadi belinya bahuban nih, pina kada sadar juga ya kalau lah, sadang itu. Ini kabar malaikat nih, nyampinya putih nih nah. Bilnya bina uyuh hawak bina undur sudah. Nah itu kabar juga tuh. Nah jadi menyapu kepala ya kan, seluruh kepala dengan air. Caranya kayak itu tadi. Nah, jadi ini dianuakan ke ini ya kah. Nah kemudian yang kelima, menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Nah, jadi telinga ini sunat, kada wajib lah. Nah, jadi telinga kita ini sunat. Nah, masukkan ke ini, ya kah? Nah, kemudian ada hadis Nabi lagi, supaya kita ini aman daripada belenggu, ya kah? Belenggu apa? Belenggu, ya kan? Belenggu itu bahasa kita kayak ikatan di pohon gulu kita nih, nah. Supaya aman dari pohon gulu kita ke leher. Ya bahasa kita belenggu itu kan kayak ikatan. Nah jadi jar Nabi, supaya kita aman daripada belenggu itu pada hari kiamat, banyu itu ya kayak kita di keran lah. Nah banyu itu kayak itu di tanah, ya kah? Asal ada aja tanah naik, sapuakan sini. Nah ini. Nah berdoa kita dalam hati, nah. Ya Allah, peliharakan pohon gulu ulun nih. Nah, daripada apa? Belenggu pada hari kiamat kena. Alay macam-macam nanti sandang kena kan. Nah, jadi gini. Nah, insya Allah aja Nabi itu ma'amanakan daripada belenggu pada hari kiamat. Nah, jadi tangan dibasahi, ya kan? Nah, sapuakan sini. Nah, sampai ke leher kita. Itu nang diajari oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, apa contohnya? Membasuh tangan. Nah, membasuh tangan kanan berdahulu, hanya kiri. Kemudian apa? Kaki. Nah, kaki kanan berdahulu, hanya kaki kiri. Muha bang? Nah, muhani sepenjadi sudah ya kalau. Nah, 2 bimbai. Jangan salah pahaman kan lah, kanan berdahulu jadi muha kanan berdahulu nah. Nah, itu lain. Kemudian yang ke-7, sunat wudhu apa? Membasuh dan menyapu 3 kali. Nah, jadi muka 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, ya kah? Nah, kemudian telinga tadi sunat, ya kah? Nah, telinga kanan, telinga kiri, kemudian kaki kanan, kaki kiri 3 kali. Yang ke-8 sunat berturut-turut, jangan antara. Nah, ibarat membasuh muha tuh kan.
Nah berturut-turut artinya nah tuntung sekali kah, nang kedua, nang ketiga. Nah berturut-turut itu apa lagi? Nah contohnya seperti apa? Membasuh muha, ya kah, kemudian tangan, ya kah, kemudian seluruh kepala tadi. Nah atau sebahagian kepala menurut mazhab imam kita Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sebahagian aja. Di mana aja bebas, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Nah. Kemudian yang ke-9 sunat wudhu apa? Membaca doa setelah selesai berwudhu. Nah ini doanya ini penting. Beserta mengangkat dua tangan dan menghadap kiblat dan mata kita mengarah ke langit. Nah jadi berwudhu itu setelah kita selesai berwudhu, nah kita berdoa itu apa? Sunatnya menghadap kiblat, mengangkat dua tangan dan menghadap kiblat. Dan mata kita ke langit gini nah. Nah, mata kita memandang ke mana? Ke atas. Nah, jadi waktu itu kiblat berdoa kita, waktu selesai berwudu ke mana? Ke langit. Nah, gitu. Itu dalam kitab-kitab itu. Nah. Jadi buat kita wudu kayak ini angkat tangan. Nah. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Artinya aku yakinkan bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah sendirian. Tiada ada syarikat baginya dan aku yakinkan bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dari orang-orang yang taubat dan jadikanlah aku dari orang-orang yang suci dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang soleh. Nah ini doa setelah selesai kita berwudu. Nah jadi dibaca bujur-bujur doanya ini. Nah jamaah dirahmati Allah, kemudian sambungannya yaitu pembatal wudu. Nah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, berikan kesehatan, taufik dan hidayah, pertolongan kepada kita. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudahan kita selamat dunia akhirat, berkat dunia akhirat, segala dosa diampuni Allah. Mudahan kita hidup di dalam iman dan takwa kepada Allah, mati dalam iman, husnul khatimah, berberkah dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat. Mudahan kita mati husnul khatimah, masuk surga bigiri hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.